Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kimacan. Dan dengan Mas Jawir, host cerewet, lambe-lambis tipis, Simerekete, Asirehe. Kimacan apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ngoten nggih? Alhamdulillah, Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mas Jawir? Mas Jawir alhamdulillah sehat, tapi Kimacan agak sedikit suaranya kayak Mbak Niki Astria ya. Biasa serangan dan serangan. Seperti itu. Banyaknya serangan-serangan gitu ya Ki ya. Waduh. Jadi akhirnya mengancam di fisik. Tapi Betul. kembali lagi, kalau Pintu Misteri mengoling, saya akan datang. Waduh, terima kasih banyak. Jadi Kimacan ini ready ngono ya Ki ya, di saat untuk melakukan hal-hal apalagi yang berbagi untuk sebuah informasi ramalan untuk para subscriber dan para penonton semuanya. Karena kenapa? Karena penontonnya Pintu Misteri ini kan juga support Pintu Misteri dengan like, comment, share, doa-doanya itu, komen yang saling berbalas satu sama lain, pikiran yang positifnya itu Masya Allah gitu ya Ki ya. Doa dari Mas Jawir, Kimacan, tim Pintu Misteri untuk kakak-kakak semuanya, semoga saja selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang widiwase, dilimpahkan rezeki-rezeki, kemudahan untuk mencari rezeki, kesehatan, dan juga tenang hati dan pikiran. Dan untuk kakak-kakak yang sedang dalam suatu problem permasalahan, semoga saja diberikan kemudahan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Diberikan kemudahan untuk solusinya ngoten nggih ya. Dan untuk saudaranya Mas Jawir yang tak terlihat, saudara Kimacan yang tak terlihat, waduh, berarti gaib dong Mas Jawir lho, piye meneh? Matur nembah nuwun sudah mendukung Pintu Misteri, sudah mensupport Pintu Misteri dengan caranya mereka. Matur nembah nuwun, doa terbaik dari Mas Jawir dan Kimacan untuk saudara yang tak terlihat, semoga saja diberikan kebahagiaan di alam langgeng di dimensinya masing-masing. Nanti saya ajak Mas Jawir ke tempat yang diinginkan oleh yang kasat mata. Oh, itu kan ada 5 tuh Ki. Iya, salah satu aja. Biar kamu melongok lihatnya. Biar melongok ngelihatnya gitu ya. Waduh, alhamdulillah. Berarti sing bling-bling itu atau yang golden? Oh, yang golden. Waduh, rek nanti Mas Jawir ceritakan gitu ya. Matur nuwun Kimacan. Wah, nanti ketemu sama Pak nomor 1 di Indonesia. Oh, itu di tempat lain. Oh, di tempat lain. Itu. Di tempat lain. Bukan ya? yang di gambar emas, bukan. Oh, bukan ya. Oh, aduh jeng. Berarti nanti Mas Jawir bisa noel sedikit emasnya? Nggak boleh. Oh, nggak boleh juga. Iya, enggak apa-apa. Itu namanya pemandangan mata. Pemandangan mata saja ya Ki ya. Matur nuwun. Dan juga untuk saudaranya Mas Jawir yang sudah order parfum Sang Jagat dan minyak kasturi untuk tempat usahanya, ini Mas Jawir mau bilang itu dijaga dengan baik-baik energi yang sudah diberikan sama Kimacan. Kimacan berbagi energi melalui parfum Sang Jagat dan juga melalui minyak kasturi ini untuk tempat usaha. Jadi dijaga baik-baik, dijaga energinya ini dengan doa kalian masing-masing. Mau beragama apa tidak ada masalah, silahkan diisi dengan tambahan doa-doa kalian. Kemudian banyak yang bertanya, pantangannya apa Mas Jawir dan Kimacan? Tidak ada pantangan. Ngoten ya Ki ya. Mau kalian bawa kemanapun juga boleh, apalagi benang tricakranya, asalkan ditaruh di tangan sebelah kanan. Ngoten ya Ki ya. Tidak ada pantangan, tetapi kalian harus menjaga karomahnya itu dengan niat doa pada saat mau menggunakan. Malah justru sangat bagus apabila kalian, mohon maaf ya, mungkin ini yang tidak beragama Muslim, mungkin seperti agama Buddha, agama Hindu, ini ditaruh di pelangkiran atau ditaruh di altar, turut didoakan bersama dengan leluhur-leluhur kalian. Tambah jos gandos, kotos-kotos, ngowos-ngowos, ngewes-ngewes. Ngono ya Ki ya. Kuwi lho ya dijaga dengan baik-baik ya. Kemudian untuk
benang tricakranya kalau tidak mau dipakai ditempel di parfum sang jagat atau di minyak kasturi sang jagatnya. Ini bukan minyak pelet, ini bukan juga penglaris, tetapi energi positif yang berada di dalamnya jika si pembelinya itu pun juga positif, bermohonnya pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, minta rezeki agar dimudahkan mencari rezeki. Insya Allah energi dari parfum sang jagat atau minyak kasturinya Membantu. itu akan membantu. Betul. Kalau kalian niatnya elek-elek, ini tidak akan bisa membantu. Kalau kalian ngeyel terus berniatnya jelek-jelek, Ki Macan gampang, dia pasti tahu energinya kalau mau disalahgunakan. Ki Macan tinggal gini, balik. Betul. Ya, kalian itu ya kurang opo ya, ibaratnya kalian nggak usah ke dukun, nggak usah upgrade, nggak usah ini, cukup udah dikasih energi, kalian tinggal didoakan. Kok kalian nggak mau, itu yo kebacut. Betul. Leres Ki. Iya, tapi kebanyakan Mas Yali, orang-orang yang diajak ke positif itu susah sekali. Susah. Lebih banyak orang yang mau diajak ke negatif. Lah, tuh. Tapi makanya saya tidak akan pernah bosan untuk mengajak orang-orang ke arah positif. Karena apa? Kalau kalian sudah masuk di arah positif, semua rezeki, kebahagiaan, kesehatan itu akan muncul dengan sendirinya. Alhamdulillah, itu harapannya juga ya, Rek ya. Hati jadi positif, Betul. mata jadi positif, mulut jadi positif, Nji. kesananya bagus. Nji, Tapi nji. untuk mengawalnya pertama itu agak susah. Memang susah ya Ki ya. Tapi Susah untuk membiasakan. membiasa. Itu susah. Tapi apa? Tapi banyak komen-komen ini Ki Macan, karena Mas Jawir ngelihat komennya Ki Macan, kan terkadang Ki Macan itu komen juga di video, tetapi tidak tiap hari. Di saat Ki Macan udah komen mengenai parfum sang jagat, banyak hal baik yang mereka curahkan di komen balasan di bawahnya itu. Alhamdulillah. Sedikit menjadi dirinya menjadi positif, ya itu tadi. Betul sekali. Menolongkan. Betul. Untuk kalian yang sudah order terus kemudian mohon maaf apabila admin ternyata tidak mau membantu, makanya kenapa Rek yo? Admin beberapa sudah memblok nomor-nomor yang dirasa tidak patut untuk dibantu. Karena kenapa? Pasti karena karyanya yang tidak positif. Betul. Memaksa. Iya. Egois. Tidak mau bekerja sama. Jadi aura negatifnya lebih besar daripada aura positifnya, seperti itu. Jatuhnya egois. Jatuhnya egois, minta ini dan lain sebagainya. Itu pasti admin akan malas untuk membantu. Kalau admin malas untuk membantu, Mas Jawir dan Ki Macan pun juga tidak akan membantu. Karena jujur untuk ordernya ini memang kita serahkan sama admin. Mau admin melayani, mau admin ngeblok, itu urusan dari bagian admin. Karena Mas Jawir bilang sama admin, orang yang minta bantuan ikhtiar obat pasti dia akan menandang ke bawah, bukan dia mendongakkan kepalanya. Betul. Jadi orang yang melihat ke bawah itu pasti tutur katanya pasti sopan. Betul. Satu Sopan. Terus kemudian dia berpikir bagaimana untuk mencari obat. Betul. Tutur kata dan pasti akan menghargai si admin. Ya, betul. Tapi kalau seandainya tidak seperti itu, tidak usah dibantu, berarti belum jodoh dengan parfum sang jagatnya Ki Macan atau minyak kasturinya Ki Macan. Ya. Benar buatan Ki? Betul. Waduh, ada tambahan buatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang setia sampai saat ini, terima kasih banyak. Kalian telah mengantar kami sampai saat ini. Saya tidak akan capek-capek untuk mendoakan kalian semua di sana. Semoga saudara-saudara saya yang di luar sana diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan segala sesuatunya. Amin. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Dan semoga saudara-saudaraku yang di sini semuanya, doa dan mimpinya selama ini yang belum terwujud, insya Allah secepatnya terwujud. Dan untuk para saudara-saudara keluar di luar sana yang sudah memesan parfum sang jagat dan minyak kasturi, tenang, insya Allah ada jalur khusus saya datang ke sana untuk melihat satu persatu orang. Doakan saja saya selalu sehat, doakan saja Mas Jawir, Oko Keling dan kru semua sehat. Jadi masih ada waktu saya untuk ke sana. Ya, seperti itu. Jadi saya lihat di kolom komentar di bawah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah.
sedikit misi saya sebagai spiritual mengajak orang-orang di luar sana untuk berpikiran positif, untuk berpikiran perkataan, perbuatan yang positif. Alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah terlihat dengan kolom komentar. Ya, saya lihat kolom komentarnya saling mendoakan, teruslah saling mendoakan orang lain, karena dengan saling kalian mendoakan orang lain di luar sana, doa itulah yang akan berbalik kepada kalian sendiri. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah insecure, jangan pernah malas-malasan, jangan pernah hitung-hitungan pekerjaan. Karena Tuhan akan mentakar semua itu, mentakar itu semuanya. Ya, jadi ikhlaslah bekerja dalam hati, semangatlah ayo. Karena takdir itu dari semangat kalian. Betul, Ki. Kalau misalnya kalian tidak semangat ingin mendapatkan takdir yang besar, itu sama saja kalian ingin kerja sedikit tapi hasilnya setinggi langit. Sedangkan berdoa kepada Tuhan maksa, enggak kayak gitu. Semua harus butuh proses. Betul, Ki. Semua harus butuh perjuangan dan kerja keras. Ya. Baiklah, kita langsung saja untuk meneropong kolom komentar kemarin. Untuk saya Rogo Sukmo kesana, itu ada zodiak Capricorn yang ada di Jambi. Wow. Ya. Capricorn yang ada di Jambi. Ini laki-laki umur kurang lebih ya 35 atau 38 yang usaha kayu. Oh, Jual beli kayu. Kayu ya. Kayu. Yang jual beli kayu. Bukan, tapi nggak ada semen ya, nggak ada alat bangunan, nggak. Tapi di khusus jual kayu bangunan gitu loh. Bukan mebel, dia membuat suatu kayu gelondongan. Iya. Kalau gelondongan itu udah masih gelondongan kayu ya, tapi dia udah berbentuk. Oh, jual usuk. Ya, seperti usuk itu. Rumah gitu ya. Ya, seperti itu. Dia like, comment, dan share. Dia tidak menjelaskan itu semuanya, tapi saya tidak tahu, mungkin sudah tangan Tuhan untuk saya datang ke sana. Ya, datang ke sana untuk masuk dimensi alam bawah sadarnya. Cancer Jambi. Ya, Cancer Jambi. Capricorn, Ki? Iya. Capricorn Jambi yang ada di Jambi, dan ternyata dia ditutupin oleh mantan karyawannya sendiri. Usahanya. Dan akhirnya hampir saja sedikit bangkrut. Dia sudah gali lubang tutup lubang, sudah menjual tanah itu, digadaikan untuk memperpanjang usahanya. Tapi ada aja habis pengeluarannya. Dan saya lihat tempat usahanya, kebetulan dia tinggal di tempat usahanya itu. Itu ada sosok 4 gondoro yang tinggal di sana. Mantan karyawannya itu mungkin sudah mendarah daging, sakit hatinya ya. Karena kenapa nih, Ki? Ingin kenaikan gaji, Terus tapi kerjanya nggak maksimal. lah, terus piye ngono ki, Rek? Nah, itu tadi yang saya bilang. Kerjanya sedikit, tidak ada realitas, tidak ada kerjasamanya, tapi menuntut upah yang besar. Lah, Ya mungkin tingkat pemikiran manusia kan beda-beda. betul sekali. Datanglah dia ke tempat, Badukun. bukan badukun, itu pamannya, Oh, paman. dengan menceritakan sambil nangis bla 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 bla. Dan si pamannya itu seperti itulah, dukun yang nggak pernah menerawang dulu kebenaran, apa benarkah saudara saya ini seperti ini atau salah. Kalau salah ya kasih ultimatum ya. Betul. Tapi apa? Cuman modal dengan ayam hitam. Ayam cemani. Ya. Bukan. Ayam kampung hitam perempuan. Oh. Disembelih darahnya dan ditaburkan di depan tempat usahanya. Paten. Ya. Ada Orang 4 melihatnya gendero. gerbangnya kayak tertutup. Ada gondoripo 4. Ya. Akhirnya saya datang masuk dimensi bawah sadarnya. Saya komunikasi baik-baik dengan gondoruo untuk hilanglah, pergi dari tempat ini, dan saya blok tempat ini, dan kamu balik ke tempat yang asalnya. Tidak mau saya diutus di sini. Saya diutus di sini, saya harus menjaga tempat ini sampai tempat ini menjadi hutan kembali. Oh, tidak bisa. Sudah waktunya karma itu selesai. Ya, dan kamu kembali atau saya akan menggunakan kekerasan untuk mengusir kamu. Pertikaian akhirnya 4 musnah, dan akhirnya saya bukakan lagi blog usahanya, dan besoknya mulai banyak
orang-orang yang selama ini tukang-tukang atau orang-orang bangunan apa namanya, mandor bangunan menghubungi chat, tiba-tiba langsung chat. pesan sekian. Waduh, itu tadi. alhamdulillah. Ya, untuk Capricorn yang ada di Jambi. Ya. Jangan khawatir, yang penting kamu berbuat baik aja dulu. Betul gitu. Ya, selebihnya emang kuasa Tuhan yang turun. Leres. Itu. Jadi pelajaran yang kita ambil dari Capricorn Jambi ini untuk para sahabat-sahabat semua di luar, ya, kita boleh sayang dengan namanya karyawan. Kita boleh percaya dengan namanya karyawan. Tapi kalau misalnya udah karyawan menjadi duri dalam daging, hati-hati. Betul. Hati-hati sekali. Karena apa? Merekalah musuh terberat kita sebenarnya. Ya, jadi hati-hati sekali. Ya, itulah cukup. Waduh, menjadi duri dalam daging gitu ya Gio. Kalau Mas Jawir ini mohon maaf, kalau seandainya ada karyawan yang dia ibaratnya bibit penyakit, bukannya Mas Jawir tebas, tak cabut, tak kuat, daripada nanti mempengaruhi yang lainnya. Lagi pula karyawan itu, mohon maaf ya Rek ya, Mas Jawir juga dulu pernah jadi karyawan juga. Sebelum menuntut hak, kita lihat dulu apakah kewajiban kita sudah optimal atau belum. Ngoten ya Ki ya. Tapi memang ada juga biasanya bos yang gelap mata juga ada. Banyak juga. Tetapi sebagai karyawan, sebelum kita berpikir pendek dengan melakukan hal-hal yang tidak bagus seperti ini tadi ya Ki ya, itu dipikir dua kali, karena karma itu kan pasti mengikuti. Selalu dalam kalau misalnya kita masih kerja di dalam perusahaan itu, terus kamu jelek-jelekin perusahaan, terus kamu jelek-jelekin pemilik atau ownernya, ya, terus kamu masih tetap kerja di situ, namanya kamu masih meminum air sumur itu. Ya. Jadi kalau misalnya sudah nggak mampu lagi, sudah nggak kuat, cabut, keluar saja. Ya. Jadi selama kalian masih kerja tapi kamu masih jelek-jelekin yang namanya atasan, yang nama perusahaan, jelek-jelekin perusahaan, itu namanya tidak bagus. Tidak bagus. Ngono ya Rek ya. Waduh, Kimacan terima kasih cerita Rogo Sukmonya. Baik Kimacan, nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Kimacan untuk melihat lebih lanjut zodiak yang akan diangkat derajatnya oleh Tuhan di bulan Mei 2022. Jadi nanti ada berapa zodiak dan zodiak apa saja. Untuk penontonnya Pintu Misteri yang menginginkan Rogo Sukmonya Kimacan, silahkan tinggalkan jejak misteri kalian di kolom komentar video yang kita publish. Like dulu videonya, komennya nama, zodiak, dan juga kota. Setelah itu share. Wajib di share ngono ya Rek ya. 1 sampai 10. Nggih. Mboten sampai 12 ki. Wajib di share dan juga harus sabar. Oh ya ya, karena orang sabar pasti nanti akan berjodoh dengan Kimacan. Kalau seandainya udah share, udah lama tapi belum berjodoh juga, tumbaso parfum sang jagatnya Kimacan. Nah niki nanti ordernya bisa menghubungi admin 2 kali oka. Ya, hubungi adminnya, admin 1 atau admin 2 aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang zodiak yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Zodiak apa saja yang akan diangkat derajatnya nanti di bulan Mei di tahun 2022. Ya. Apapun hasil perawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati ke depan. Ingat, nasib seseorang tidak akan bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan untuk kalian merubah nasib dengan berdoa, berusaha, dan ikhtiar kita. Kerja keras, wajib. Ya, harus seimbang itu. Betul. Ibadahnya seimbang, kerja kerasnya seimbang, seperti Mas Jawir ini. Wah, bagus dia. Jangan dipuji-puji. Jangan dipuji-puji, nanti kepalanya nggak muat. Jangan. Oke.
Oke. Niki zodiak nih pun. Kita lihat Berapa? kartu angka. Ada berapa zodiak yang akan diangkat derajatnya di tahun 2025. 2002 Ki. Ya. Wow, Oh, ada 9 zodiak di bulan Mei di bulan Mei. Banyak sekali kesempatan kalian ini di bulan Mei setelah habis lebaran ini. Ayo keluarkan ide-ide itu semuanya, ya. Ini jarang sekali loh. Ada 9 zodiak yang akan diangkat derajatnya oleh Tuhan. Betul sekali. Ini kalau mohon maaf, ini kan selama kita melakukan ramalan untuk zodiak yang diangkat derajatnya setiap bulan, baru kali ini ada 9. Biasanya 4, 5, 6 gitu ya Ki, paling banyak ya Ki ya. Ini ada 9 gitu. Waduh, alhamdulillah. Perputaran itu loh. Perputaran pergantian zona-zona untuk zodiak-zodiak yang lainnya. Nggih, monggo. Baik, semoga ada zodiak kalian di sini sehingga membuat kalian menjadi motivasi ke depan. Laras Ki. Libra, Libra, ya. Aquarius, Aquarius, Virgo, Virgo. Wow. Taurus, Taurus, Capricorn, Capricorn, Aries, Aries, Sagittarius, Sagittarius. Wow. Siapa lagi satu? Oh, kurang 2 ya Ki ya. ya. Waduh. Cancer, Cancer. Wow. Kira-kira siapa ini? iya. Silangganan. Silangganan pasti aja selalu keluar. Gemini, Gemini. Waduh. Ayo yang Gemini jangan lupa komennya, kasih tanda love, kalian terus-terusan muncul. Waduh, alhamdulillah. Gemini, Cancer, Sagittarius, Aries, Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius dan juga Libra. Ada 9 zodiak. Kira-kira keberuntungan apa saja ini, ya? ya. Untuk 9 zodiak yang akan diprediksi akan diangkat derajatnya di bulan Mei di tahun 2022 ya. Inilah orang-orang yang selama ini kalian hina, kalian rendahkan, kalian kucilkan, kalian remehkan, kalian hina, kalian lengserkan, ya. Kalian anggap sebelah mata, ya. Jangan kaget. Di bulan Mei ini Tuhan memutar roda kehidupan itu untuk 9 zodiak ini. Dikhususkan untuk zodiak-zodiak yang bekerja keras, yang berdoa, yang ingat sama agama, ya, dan juga yang tidak pernah lupa dengan orang tua. Inilah 9 zodiak itu ya. Kita lihat keberuntungan apa di bulan Mei yang akan mulai mengangkat mereka ke jalan kebahagiaan. Ingat, rezeki itu bukan berbentuk materi saja. Betul. Rezeki itu berbentuk 3. Oh, iya. Ya. Yang pertama, Kesehatan. materi. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, Orang-orang. kebahagiaan. Kebahagiaan. Ya. Sudahkah kalian tiga-tiganya mendapatkan ini? Tidak banyak orang yang bisa menikmati kenikmatan Tuhan yang 3 diberikan itu. Betul, Ki. Biasanya, ya, biasanya mereka kaya, banyak uang segala macam, tapi sakit-sakitan dan tidak bahagia. Betul. Yang satu diberi kenikmatan oleh Tuhan, kesehatan, dia pas-pasan, dan dia nggak bahagia. Ada satu diberikan Tuhan kebahagiaan, tidak apa-apa, saya nggak punya uang, Tapi bahagia. tidak apa-apa,
Tidak apa-apa saya nggak punya uang tapi saya bahagia dan badan saya sehat. Nggih. Itulah orang-orang yang bersyukur. Betul ya Rek ya. Jadi harus pintar-pintar bersyukur ya Rek ya. Wow. Ini dikhususkan untuk yang 9 zodiak yang sedang mengalami yang namanya susah hamil ya, Jawir. Waduh. Diremehkan keluarga, diremehkan mertua, ya, dihina. Akhirnya di bulan Mei akan ada anugerah terbesar untuk mereka yang selama ini sabar dihina orang, direndahkan orang. Katanya mandul, kalau punya penyakitan segala macam nih. Tuhan akan memudahkan untuk orang itu. Sudah waktunya. Dan Tuhan mulai percaya dengan kalian. Waduh, iku lho Rek, makane gambare anak kecil iki Rek, Mas Jawir kok merinding ngene iki ya. Semriwing ngono. Orang nangis tak? Ora mboten. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita apa malih? Akan menemukan hidup baru. Ya, akan menemukan hidup baru. Akan ditemukan dengan orang-orang baru. Akan ditemukan dengan lingkaran-lingkaran baru. Karena yang lingkaran lama itu kan sudah meremehkan mereka, sudah menjauhkan mereka. Tuhan menemukan dengan orang-orang baru yang akan membantu hidupmu jauh lebih baik lagi. Waduh, berarti ini dia mendapatkan circle kehidupan yang baru. Ya, orang-orang baru dengan rezeki baru. Betul sekali, malah orang baru, circle baru inilah yang mengangkat derajatnya. Betul. Jadi kalian kalau sudah diangkat derajatnya dengan circle baru, dengan orang-orang baru, jangan malah kalian kembali menghubungi orang-orang yang lama. Salah. Tuhan udah menyaringnya dengan pertemanan-pertemanan baru. Ya. Menemukan orang baru bukan berarti orang itu mengasih uang. Memberi mentor itu udah bersyukur. Bersyukur. Betul Ki. Waduh. Ngono ya Rek ya. Wow. Yang namanya kerapuan dalam hidup kalian ya, ini akan hilang semuanya. Waduh. Apa macan? Ya itu tadi. Sedikit saja kalian mengeluarkan jual-jualan atau membuat produk-produk untuk dijual akan menjadikan uang. Yang dulunya menjual ini susah sekali. Tapi kalau Tuhan sudah kun fayakun, ya, kalian jual apa itu bakal jadi. Waduh, mantap banget ya, ini gimana? Padahal dulu sempat jualan itu kok nggak laku. Sekarang jual apa aja laku. Nah, tikenono Rek, jika memang seperti itu kalian jangan meremehkan yang namanya kun fayakunnya Tuhan, karena mukjizat karunia Tuhan itu nyata. Betul. Ngono iki. Lanjut Ki. Oke. Ya. Mulai fokus menjalani masa depan. Lebih semangat, lebih percaya diri, lebih optimis. Ini bagus. Di bulan Mei akan keluar sifat-sifat itu. Waduh, sifat yang positif, optimis, fokus, mulai menata kehidupan ke depannya. Mantap. Mantap. Ya. Kemudian Generasi, kalian sudah waktunya membahagiakan mereka. Kalian sudah waktunya menunjukkan kalau kalian bangkit kembali. Dengan apa? Itu tadi. Kebahagiaan ke mereka. Memberikan kebahagiaan ke keluarga. Jadi bagus. Apa yang kalian tunjukkan? Jangan nunjukin ke orang-orang yang teman-teman, rekan kerja, nggak perlu. Tunjukkan ke keluarga kalau kalian sudah berhasil. Itu loh ya Rek ya. Ingat 3 orang ini dalam kalian susah dan kalian bangkit ya. Orang yang mengantar kalian ke permasalahan, orang membantu kalian, dan orang yang meninggalkan kalian. Waduh, jadi harus ingat 3 orang tersebut. Jadi nanti kalau kalian sudah sukses bangkit, rodanya udah berada di atas kembali, patut untuk membahagiakan siapa yang berada di sisi kalian di saat kalian susah. Betul. Nonton ya Ki ya. Iya. Dan jangan lupa generation orang tua ini pun juga harus patut dibahagiakan. Jangan malah orang-orang yang lain. Betul. Nonton ya Ki, lanjut Ki. Jangan, benar kata Mas Jawi. Jangan menghubungkan orang lama lagi. Udah dipisahkan kok malah menghubungi. Wow, ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Semua harapan yang kalian inginkan akan terkabul mudah sekali di bulan Mei ini, lancar semuanya. Hutang-hutang selama ini hilang. Waduh. Ya. Apa yang kalian inginkan, membuka usaha,
atau membuka bisnis baru itu akan terlaksana. Kok dari mana Kimacan duitnya ada aja di sana nanti. Sumbernya akan ada aja sana. Ingat, hutang piutang bereskan dulu ya. Betul, Ki. Selebih itu barulah meniti usaha. Betul. Jadi biar bisa bernapas. Nah, ini kan untuk zodiak yang sudah diangkat derajatnya oleh Tuhan di bulan Mei 2022. Ada kesempatan si 9 zodiak tadi ya. Nanti dicantumkan Mas Oka Keling, Mas editornya, jangan sampai lupa ya. Tetapi untuk zodiak yang apa saja? Zodiak yang itu tadi salah satunya di mana dia berusaha keras, berjuang dengan keras, tidak meninggalkan ibadah dan orang tua, ingat dengan orang tua, gitu ya Ki ya. Tadi kan Kimacan sudah menggaris bawahi zodiak yang apa saja, yang bekerja keras, yang selalu berdoa, beribadah, dan juga yang ingat sama orang tua. Jadi zodiak kalian apakah sudah tergolong yang disebutkan Mas Jawi dan Kimacan tadi atau belum? Kalau seandainya itu belum, masih ada waktu untuk memperbaiki agar takdir kalian bisa sesuai dengan yang diramalkan sama Kimacan. Betul Ki? Betul. Nah, mantap. Terima kasih. Ada tambahan buatan Kimacan? Cukup ya? Waduh, tapi ini zodiaknya Mas Oka Keling sama pacarnya yang berada di mana? Kok Pecatu? Ning ditaku. Pecatu. Oh, yang berada di Pecatu kok nggak muncul ya Ki ya? Waduh. Yang nggak keluar Scorpio, Leo sama apa ya? Supe. Aquarius. Nah, kok Aquarius masuk, kok Leo sama Pisces iwawa tere Mas Jawir. Walah, wes ora popo. Yang penting kalian yang tidak terlihat ini tadi kalian membawa dalam ibadah, dalam usaha keras, kun fayakunnya Tuhan, mujizat Tuhan, karunia Tuhan itu nyata. Jadi jangan gentar. Aminkan 12 kali dalam hati. Betul. Semoga bisa menjadi kenyataan. Matur nembah nuwun Kimacan. Saatnya ini Mas Jawir juga harus mengingatkan penontonnya Pintu Misteri untuk terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, agar negara Indonesia dijauhkan dari segala macam bentuk peperangan, terutama perang saudara. Mari kita doakan terus untuk Indonesia agar orang-orang yang berada di pemerintahan, si mafianya ini kembali sadar, kembali ingat yang namanya karma buruk itu pasti akan diterima. Mari kita doakan terus untuk pemimpin negara agar pemimpin negara Indonesia dalam kesehatan dan selalu berpikiran positif dan selalu ingat kepada rakyat-rakyatnya. Kita doakan juga, kok merinding Mas Jawi tiba-tiba. Kita doakan juga untuk para angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, TNI, Polri yang menjaga kedamaian Indonesia, yang berada di garda depan agar terus bisa menjaga negara Indonesia, kedaulatan negara Republik Indonesia. Pokoknya NKRI harga mati. Kimacan, ada pesan alam semesta untuk penontonnya Pintu Misteri. Pesan alam semesta hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu harus bangun dengan tekad jika kamu ingin tidur dengan kepuasan. Lo lain jahiku, berarti ini Kimacan maksudnya itu kalau kamu mau istirahat, mau leyeh-leyeh, mau santai-santai, ya kalau sudah sukses, sudah puas hati dan pikiran, jadi tidurnya itu penuh dengan kenyamanan. Soalnya duitnya wis akeh ibaratnya ngono ya Ki ya. Lah rungokno itu ya, mari kita bangun itu dengan tekad, dengan kekuatan kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Matur nuwun nuwun Kimacan. Saya Mas Jawir dan saya Kimacan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.